Tentang menghormati semua orang, tapi dengan judul menghormati tanpa menghakimi. Saya ingin menyapa juga untuk jemaat online Impact Community Indonesia. Berdoa firman Tuhan ini jadi berkat bagi Anda semua. Orang seringkali gagal menghormati orang lain karena memandang mereka itu rendah. Kenapa memandang orang lain rendah? Karena setiap kita ini punya penilaian tersendiri terhadap semua orang. Kita tuh jago nge-branding orang gitu. Dan begitu orang-orang ini kita anggap gak baik, kurang oke, gak benar hidupnya. Kita cepat sekali branding orang dan itu membuat kita gak bisa menghargai mereka. Contoh, ketika orang menganggap orang lain, orang berdosa, orang kafir. Otomatis tuh orang gak respect gitu. Kenapa ketika ada orang Kristen yang katakan jatuh dalam dosa? Katakanlah mereka bercerai. Mereka langsung menghilang tuh dari komunitas. Mereka langsung menghilang tuh dari gereja. Ada gak teman-teman yang gitu? Kenapa coba? Karena mereka takut dihakimi. 1 Petrus 3 ayat 18a berkata gini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Saya sering bilang bahwa gereja itu bukan tempat orang-orang benar. Tetapi tempat orang-orang yang butuh dibenarkan oleh Kristus. Katakan amin. Saya berdoa jemaat Gereja Impact Community Indonesia punya satu budaya bahwa kita tidak boleh saling menghakimi. Yang setuju katakan amin. Saya sedih gitu waktu orang itu takut ke gereja karena mereka takut tidak diterima. Ketika orang takut ke gereja karena takut dihakimi. Merasa saya gak layak ke gereja, saya belum benar. Saya gak layak ke gereja, hidup saya belum baik. Mereka takut menjadi diri mereka sendiri ketika mereka hadir di gereja. Sebenarnya kenapa kita bikin orang Kristen jadi munafik? Karena kita gak bisa terima orang apa adanya. Mereka yang biasanya mungkin berpakaian minim, tanpa lengan. Tapi kalau ke gereja katanya harus sopan, mereka tutup. Tapi simply mereka takut dihakimi. Orang yang punya tato, mereka pakai jaket ke gereja. Bukan karena ici dingin, karena kami sudah setel suhunya ruangan. Supaya semua gak kedinginan. Yang gak kedinginan katakan amin. Nah, tapi mereka pakai jaket, kenapa? Takut dihakimi. Saya senang orang-orang kesini tuh tatoan. Kenapa? Saya pengen Ici tuh punya warna, jangan menghakimi. Urusan kita masing-masing sama Tuhan, yang setuju bilang amin. Sikap memandang rendah orang lain dan merasa diri benar itu kesombongan rohani yang gak dikenan Tuhan. Kita lihat sama-sama ayatnya, saya mau Anda ikut baca. Di rumah yang jarang baca firman, ayo baca sama-sama. Lukas 18 ada di layar, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang percaya katakan, amin. Yesus lagi ngajarin kita apa? Kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Terlalu sombong rohani. Dia pikir kalau dia udah puasa 2 kali seminggu, Senin Kemis. Dan yang aneh gini, kalau udah puasa suka cerita. Gue lagi puasa, katanya gitu. Saya heran, ngapain lu bilang-bilang? Niat banget.
Yesus bilang ini, justru yang merasa benar, dia udah ngerasa, gue udah bayar perpuluhan. Terus mulai mengutuk orang-orang yang dia rasa tidak bayar perpuluhan gitu. Ada orang kecelakaan dibilang gini, gak bayar perpuluhan sih lo gitu. Usahanya macet, sepi. Wah, lu gak bayar perpuluhan ya? Saya sih sama Pak Jojo udah ngomong ya. Gak bakal gitu-gitulah kita ya. Kita ngajarin kebenaran umat Tuhan, harus mengembalikan apa hak Tuhan, wajib sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan itu. Tapi kalau sampai ngancam-ngancam jemaat gak usah lah. Saya prinsipnya gini, lebih baik saya khotbah yang benar, jemaat dewasa imannya atas kesadaran sendiri pasti nabur. Daripada dipaksa-paksa, dipecut-pecut, dikutuk-kutuk. Benar gak? Kalau misalnya dia merasa diberkati dan dia dewasa, anak mana yang kalau diberkati tidak mau berkati orang tua sendiri? Amin? Dengar baik, jangan karena kita yang pelayanan merasa kita lebih benar daripada yang gak pelayanan. Yang melayani jangan merasa udah lebih benar. Saya percaya di firman Tuhan bilang diaken itu harus bisa mengurus keluarganya dengan baik dulu. Baru bisa ngurus jemaat. Saya setuju sebagai pelayan Tuhan kita harus perbaiki hidup kita dulu sebelum bisa melayani orang lain. Tapi jangan merasa benar lalu menghakimi orang lain yang mungkin hidupnya belum benar. Seringkali kebaikan orang tuh kita gak inget, tapi dia bikin salah satu kali itu kita inget selamanya, betul gak? Manusia punya kecenderungan itu, merasa diri benar. Dan Yesus bilang gini, justru orang yang ngerasa, saya orang berdosa dan saya butuh dibenarkan sama Tuhan, saya butuh Tuhan. Itu yang malah dibenarkan. Orang yang merasa sombong rohani, gue udah tahu ayat firman Tuhan banyak, gue udah pelayanan, gue udah puasa bayar perpuluhan. Memandang rendah orang lain, itu yang dia malah tidak dibenarkan sama Tuhan. Jangan pernah menganggap diri lebih benar daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Kita gak punya hak untuk jadi hakim atas hidup orang lain. Hakim kita cuma satu, Allah Bapa di sorga. Matius 7 ayat 1 bilang gini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya mau tanya, berapa banyak jemaat Tuhan di sini yang ingin diampuni oleh Bapa di sorga? Berapa banyak jemaat di sini yang kalau berbuat salah, berbuat dosa, tidak mau Tuhan sampai hukum kita, tapi kita mau Tuhan mengampuni kita? Angkat tangan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan pelanggarannya oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau kita gak mau dihakimi sama Tuhan, kalau kita gak mau dihukum sama Tuhan, jangan hakimi orang lain, jangan hukum orang lain. Karena firman Tuhan katakan, ini Yesus yang ngomong, dengan ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Waktu saya belum menikah, saya masih anak-anak, saya marah sama papa mama saya. Kenapa bercerai? Kenapa kawin lagi? Bikin susah gua. Kenapa menjadi orang tua yang seperti ini dan seperti itu? Tapi setelah saya menjalani pernikahan, saya mulai mengerti bahwa pernikahan itu tidak semudah ceritanya. Banyak yang komen di Instagram, teori begitu mudah diucapkan. Tidak semudah menjalaninya. Makanya saya gak pernah menghakimi orang yang bercerai, kenapa? Gak gampang. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, dan kalau bukan karena mempertahankan nama baik dan nama Tuhan, kami pun sudah bercerai. Ya enggak Jo? Loh, saya kasih tahu ya, kalau enggak ada pendeta yang pernah ngaku gini, bohong dia. Siapa bilang pernikahan gampang, rumit, sulit? Tapi Tuhan itu penuh kasih karunia. Kalau kita mau berjuang untuk pernikahan kita, demi nama Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Saya tuh pernah loh mati rasa sama suami saya. Dia pun begitu mungkin. Tapi waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan baharui cinta di hati kami. Supaya saya bisa jatuh cinta lagi sama suami saya. Dan itu real loh terjadi. Tiba-tiba saya tuh jadi kangen banget sama suami saya. Gitu. Terus dingimpiin Jojo amit-amit dipanggil Tuhan.
Saya bangun, saya nangis. Oh, lu jangan mati, tinggalin gua. Gua gak mau jadi janda. Ini Indonesia mau dibawa kemana kalau kamu gak ada gitu. Waktu harus memberkati pernikahan di luar kota, waktu harus perjamuan kudus dan lain-lain, saya menyerahin ke suami saya. Waktu jemaat mulai nanya teologi yang susah-susah, saya serahin ke suami saya. Jadi begitu suami saya gak ada, saya mau jadi apa gitu. Saya sih berdoa kalau Tuhan panggil dua-dua barengan. Ya, jangan pakai ukuran apapun untuk ngukur orang lain. Udah deh, urus dirimu sendiri, pastiin lu bener. Ngejalanin firman Tuhan. Rumah tangga sendiri bener. Jangan kepo. Ih, tuh anaknya dia belum kawin-kawin loh. Perawan tua loh. Terus herannya gini ya, kalau udah ada perempuan yang gak nikah-nikah, dicapnya gini. Kenapa sih dia bawel? Kenapa sih dia jutek? Oh, pantasan aja, gak nikah. Apa sih? Orang mungkin lagi dapet. Gereja tuh seperti bengkel. Kita akan dapat orang-orang yang butuh direparasi di sana sini. Setuju gak? Siapa sih yang sempurna? Kita gak boleh tuh nilai orang justru dari titik lemahnya. Kan kita semua punya kelemahan. Tapi kita juga punya kelebihan. Kadang-kadang sedih deh, misalnya gini, kita udah baik nih sama staff katakanlah. Kita baik sama staff kita. Tapi satu kali aja kita bikin kesalahan, misalnya kita marah dan marahnya sampai meledak, saya pernah ya. Nah, kesalahan sekali itu merusak kebaikan yang banyak. Yang diingat dan diomongin kesalahan mulu, heran. Sedih gak kita? Kalau orang tuh nilai kita dari titik lemah kita. Di branding tuh Ibu Heni tukang marah-marah. Itu ya, kamu dengerin si kakak-kakak yang kalau khotbah teriak-teriak ya. Kamu dengerin khotbah Ibu Heni marah-marah ya gitu. Gak apa-apa sih, lucu buat saya. Tapi ketika orang menilai kita, mereka hanya fokus pada kelemahan kita. Sedih gak kira-kira? Nah demikian juga kita terhadap orang lain. Jangan nilai orang dari titik lemahnya. Kayak dia gak punya kebaikan aja gitu. Kita semua punya kelemahan. Gak cuma mereka. Hidup ini kan proses belajar menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Izinkanlah Tuhan yang berproses dengan mereka. Jangan kita fokus terus sama kesalahan orang. Di dalam kita bersosialisasi, pasti adalah orang-orang yang gak cocok di hati kita. Ya gak? Kok dia gitu sih? Kok dia gini sih? Tapi saya belajar gini, kita harus belajar menghargai semua orang. Bahkan orang yang lemah di mata kita. Kenapa? Tuhan itu punya tujuannya untuk kita masing-masing. Contoh. Satu kali ketika saya tapping Impact Woman, ada sebuah pertanyaan begini. Katanya ada teman kantor yang dia itu maunya menonjol. Orangnya cepat. Selalu mau menang sendiri. Dan mau mendominasi. WA kalau di grup dia yang mau duluan jawab dan sebagainya. Nah intinya teman-teman gak suka lah sama dia karena rese gitu. Ya pasti ada yang begitu kan. Terus saya diam dan saya dengerin orang ini cerita. Saya tahu siapa yang dia maksud. Saya bilang gini, itu kan pendapat kalian teman-teman kerja. Bagaimana pendapat bosnya? Menurut bosnya dia orang yang sangat cekatan. Disuruh apa gercep gitu loh. Cepat tanggap. Kadang-kadang kesel gak ketika WA di grup gak direspon? Kita justru senang begitu ada yang respon, terima kasih gitu. Kemudian dia mungkin katanya suka cari muka dalam tanda kutip ya. Tapi bagi saya lebih baik yang cari muka daripada yang enggak. Karena buat bos gini, kita seneng karyawan tuh rajin. Perhatian sama kita. Mau ngambil hati kita terus daripada yang ngeselin kita. Tapi buat teman-temannya ngiri. Kenapa? Karena dia dekat sama bos. Karena dia bikin standar baru yang kesannya kalau kita gak kayak dia, kita gak baik gitu. Padahal kalau saudara perhatikan skenario cerita yang saya bagikan barusan yang real ini. Gak ada yang salah sama orang ini, bener gak? Dia kerja baik, dia baik sama bosnya. Tapi teman-teman yang gak seperti dia, gak suka sama dia. Teman-teman ngelihat dia cari muka, sok rajin,
sok mau dulu-duluan, sok mau menang sendiri. Dalam hidup kita, ada orang-orang pasti yang kita gak suka. Orang-orang yang gak serk di hati kita. Makanya gak heran, anak-anak kecil tuh ada yang dibully. Begitu mereka lihat, you're a freak, pakai kacamata, rajin belajar, maaf, agak gemuk, dikerjain. Kasian loh di sekolahan. Anak yang baik-baik biasanya yang dikerjain sama yang nakal-nakal. Lihat lagi teman-teman kantor. Ada gak teman-teman kantor yang dijauhin? Ada. Kenapa? Karena menurut kita, dia gak keren, dia freak, dia nyebelin. Kita tuh semua seringkali branding orang dengan kelemahan mereka. Saya capek ketika dengerin kanan kiri tuh komplain tentang si A, si B. Saya mulai melihat dengan kacamata Tuhan gini. Tuhan tuh mencintai semua orang. Saya punya 3 anak dengan karakter yang berbeda. Saya sayang 3-tiganya, anak kandung. Tapi mungkin yang cicinya gak suka sama adiknya. Adiknya nyebelin buat dia. Tapi saya sayang 3-tiganya, bisa paham ya? Hanya karena kakaknya gak bisa terima kelemahan adiknya, bukan berarti adiknya salah gitu kan. Masing-masing kita pasti ada kurang dan lebih lah. Kalau mau berteman, kita bisa pilih-pilih. Tapi kita gak boleh benci sama orang. Tuhan mau kita menghargai semua orang. 1 Korintus 12 ayat 22-26 bilang gini. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ayat 23. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Saya mau angkat cerita yang real, yang mungkin bagi Anda menjijikan. Ya. Anggota tubuh yang paling lemah, yang kurang terhormat, bagian mana? Coba bagian mana? Pick one. Kalau wajah biasanya kelihatan terhormat ya, harus dijaga. Paling dirawat di muka nih, bener gak? Rambut paling dijaga, betul gak? Mana yang paling kurang terhormat coba? Viril. Pak Teddy apa ayo? Gak berani ya? Apa dong? Kelingking? Enggak ya? Kelingking butuh gak? Terhormat gak? Buat kili-kili kalau ada yang nyangkut. Ya gak? Jari penting gak? Penting. Sakit satu demam gak? Sakit. Mana yang kurang terhormat kira-kira? Yang gak paling diperhatiin? Beda-beda orang lah ya. Mungkin jempol kaki. Tapi mari, jujur. Bagian dalam ini. Ngerti maksud saya? Ini gak khotbah jorok, ini beneran. Bagian dalam ini. Mungkin yang di online bingung, bagian mana yang ditunjuk Bu Heni karena di TV-nya gak kelihatan. Bagian bokong dalam. Saya kasih tahu ya, begitu Anda ambeien, enak gak? Kagak bisa duduk. Kita mah ya muas-muasin mulut, bener gak? Makan tuh cabe, makan bakso, paling sedap, pedes, asem, kasih kecap dikit, hajar boleh. Makan bakmi, cabe banyak. Makan gado-gado, cabe berapa? 10. Hajar. Yang dihargai, mulut. Yang enak, perut. Tang sengsara. Waktu saya bawa grup ke Israel kemarin, hari pertama saya sakit. Saya sakit asam lambung. Wah, perut saya bunyi. Aduh, sakit banget. Saya menderita banget di bus, saya nahan, saya diem. Saya bilang, Jo, aku gak turun ya ke situs pertama. Saya duduk, gosokin minyak kayu putih terus. Anda tahu dong kalau lagi kembung gitu bawaannya apa? Buang angin. Sedangkan gua bawa grup di bus. Ini Ibu Pendeta Heni Kristianus. Masa tukang kentut? Malu kan? Jadi saya tahan. Nahan makin sakit. Saya tunggu mereka semua turun dari bus. Saya lepaskan. Bus. Udah gitu saya diare. Sedap gak tuh bawa grup diare? Di Mesir 3 hari itu saya menderita.
Saya nggak minum kopi 3 hari, itu penderitaan yang berbeda lagi. Ya, saya buang air terus. Waduh, di hotel itu malam itu 15 kali. Sampai berdarah, Sampai berdarah. Sampai saya bilang gini, Jo, kok sampai berdarah nih? Waduh, Tuhan ingetin gini. Kadang-kadang dalam hidup kita, ada orang-orang yang kelihatannya, ada nggak ada dia tuh nggak penting. Kita tuh nggak butuh dia. Dia tuh nggak bagus-bagus banget. Dia nggak datang sekali hari Minggu juga nggak berasa. Tapi saya kasih tahu gini, kita tuh ada di sini karena punya tujuan Tuhan masing-masing dalam hidup kita. Dubur itu kelihatannya tidak berguna kelihatannya, ya enggak? Enak aja loh, penting lagi. Penting itu, kebutuhan tiap hari. Tapi kan kurang terhormat, bener enggak? Enggak pernah di make up kan? Anda kan milih pakaian dalam merek-merek itu bukan karena demi duburmu. Anda pamer kan celana jeans anak muda dipelorotin sampai segini, bener enggak? CK. Apa sih merek-merek sekarang? Emang di KNY keluarin gitu? I don't know lah, karena suami saya nggak kayak gitu. Anda bukan karena Anda pakai barang bermerek di dalam ini bukan demi duburmu, bukan? Kalau bisa dibilang bagian dubur tuh nggak dirawat. Tapi itu berguna. Kadang-kadang dalam hidup kita ada orang-orang yang kelihatannya kurang bagus, kurang cantik, lemah. Tapi dia di sini karena Tuhan mau dia di sini dan Tuhan punya tujuan buat hidup dia di sini gitu loh. Masa hidup orang gak berguna? Pasti ada fungsinya. Bagi kita gak boleh mengecilkan siapapun. Bisa paham firman Tuhan? Jangan pakai kacamata kita untuk nilai orang lain. Pakai ukuran Tuhan. Kalau Tuhan yang kirim dia di sini, kenapa kita mau usir dia dari sini? Makanya gak heran gereja pecah-pecah terus. Karena kita gak bisa terima kekurangan orang. Ada orang-orang yang seolah-olah kita nggak butuhkan, tapi Tuhan kirim mereka ke tengah-tengah kita untuk tujuan masing-masing. Kita tuh nggak boleh membranding orang itu dari kesalahan mereka di masa lalu. Karena gini, setiap orang bisa berubah. Begitu orang bikin salah satu kali, terus kita lama nggak ketemu mereka. Terus begitu kita ketemu lagi, kita bilang gini, oh gue tahu tuh dia tuh. Tukang tipu tuh dia dulu tuh. Gua inget dulu tuh, wah dia tukang tipu. Waduh, Anda kan gak tahu selama proses hidup dia gak ketemu Anda itu Tuhan bikin apa dengan dia. Memang orang susah berubah. Memang kita juga gak bisa ngerubah orang lain. Tapi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Satu kali teman-teman saya waktu SD SMP katanya, lihat saya di Instagram, mereka saling bicara dan mereka bilang gini, wih, si Ai Ching katanya, nama Cina saya, udah jadi pendeta loh. Dulu kan dia playgirl banget tuh katanya. Cowoknya banyak banget tuh katanya gitu. Gak nyangka sih gue dia bisa jadi pendeta gitu. Terus ada lagi saya ketemu pendeta yang kenal saya waktu saya masih remaja. Henny, kalau Jojo om percaya. Kalau Henny, seburuk itu saya di masa lalu di mata mereka. Nah saya lihat firman Tuhan keren banget nih bos. Kisah Rasul 9 ayat 10. Anda tahu bagaimana Saulus ketemu Yesus? Saulus lihat sinar terang langsung jadi buta. Terus Tuhan bilang sama Saulus, pergi akan datang orang bernama Ananias mendoakan dia. Kita baca ayat 13. Ketika Tuhan suruh Ananias pergi dan cari Saulus untuk mendoakan dia. Ananias kayak kita branding orang dari masa lalu. Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku. Dengar baik. Ananias dengar betapa Saulus membunuh murid-murid Yesus. Orang-orang yang menyebut nama Yesus dibunuh sama Saulus. Dan ketika Saulus ketemu Yesus dalam rupa sinar yang terang dan menjadi buta. Dan Tuhan minta Ananias mendoakan dia. Ananias takut. Wajar gak Ananias takut? Karena dengar berita yang serem tentang orang ini. Jangan-jangan gue juga dibunuh katanya. Tapi lihat Tuhan itu keren. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Kita gak boleh branding orang dari kesalahan mereka di masa lalu. Orang bisa berubah. Tuhan sanggup berubah orang. Katakan amin. Kadang-kadang kesalahan istri-istri adalah gini. Selalu pakai kaca spion untuk ngingetin kesalahan suaminya. Selama kita selalu bawa kaca spion dalam pernikahan kita. Kita gak kasih ruang salah buat pasangan kita. Kita gak kasih ruang untuk dia berubah. Dia gak akan berubah. Sama dengan suami-suami. Kalau istrimu pernah tidak bijak dalam keuangan, hutang kartu kredit dan lain sebagainya, lalu dia berusaha memperbaiki, jangan lagi ungkit-ungkit kesalahannya. Kalau istrimu pernah selingkuh misalnya, dan dia bertobat, dia mau balik lagi sungguh-sungguh, jangan ungkit-ungkit lagi kesalahannya, lupakan saja. Kenapa? Ketika di dalam pernikahan kita selalu ungkit-ungkit kesalahan pasangan kita gak kasih ruang dia untuk berubah. Kita gak kasih mereka kesempatan untuk bisa buktikan mereka mau berubah gitu. Kalau Tuhan aja kasih orang kesempatan kedua, kenapa kita menghakimi mereka? Seperti Tuhan mengubah Saulus jadi Paulus. Tuhan mengubah wanita berdosa menjadi pemenang jiwa. Tuhan juga sanggup ubah hidup kita dan pakai hidup kita. Katakan amin. Kalau Tuhan sanggup ubah hidup saya dan pakai saya hari ini untuk kemuliaan namanya. Tuhan juga sanggup ubah masa lalumu yang buruk dan pakai hidupmu untuk jadi alat di tangannya. Katakan amin. Mari belajar, hormatilah orang lain. Berilah ruang salah dan kesempatan untuk berubah. Hanya karena mereka lemah, kurang baik di pandangan kita, bukan berarti mereka gak berharga bagi Allah. Justru saya belajar gini, orang yang sadar dosanya banyak, biasanya lebih sungguh-sungguh melayani. Karena mereka tahu mereka sudah diampuni. Orang yang sadar dulu dia dosa banget, begitu Tuhan pulihkan hidupnya, luar biasa Tuhan pakai dia. Yang terakhir saya mau tutup. Beda pandangan bukan berarti orang lain salah. Beda pandangan bukan berarti orang lain salah. Yang tidak makan babi tidak lebih benar daripada yang makan babi. Demikian juga sebaliknya. Kadang-kadang kita suka menghakimi orang dari cara mereka menjalani hidup mereka. Saya cuma kasih contoh sederhana tentang makan babi. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam Matius 15 ayat 11, Yesus bilang gini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kita ngerti bahwa Yesus bicara soal hati kan. Hati yang jahat itu yang membuat kita najis. Tapi Rasul Paulus juga bilang gini, 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Ayat 12 saya lompat. 1 Korintus 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kenapa? Ya sebelumnya kalau kita baca, karena Kristus sudah mati buat mereka. Ketika kita mulai punya pandangan yang berbeda dengan orang lain, entah beda agama atau beda, lucu ya Kristen itu banyak denominasi ya kan. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Australia, saya punya teman baik SMA, dia kuliah di Jerman. Saya aliran karismatik, saya GBI, dia ikut aliran apa saya gak ngerti, yang tidak percaya bahasa lidah, bahasa roh.
kami mulai berargumentasi. Bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Dia bilang enggak, itu adalah karunia. Akhirnya gara-gara perbedaan pendapat itu, kami tidak saling bicara lagi. Istilah ada orang Kristen makan babi dan tidak makan babi. Ada orang Kristen bilang gak boleh nyebut nama Yesus, harus sebut Yeshua HaMashiach. Macam-macam lah orang Kristen ini, ya kan. Beda pandangan itu bukan berarti orang lain salah dan kita benar. Juga bukan sebaliknya mereka benar kita salah. Kalau balik lagi ke firman Tuhan, memang bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Tanda salah satu orang dipenuhi Roh Kudus bahasa roh. Penting gak penting berbahasa roh di tengah jemaat? Jelas dibahas di firman Tuhan bahwa gak penting. Bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Makanya di ICI meskipun kami berbahasa roh, kami tidak berbahasa roh di sini. Di tengah jemaat. Karena tidak membangun, itu hanya membangun diri sendiri. Bahkan firman Tuhan menulis, kalau kamu berbahasa roh dan di situ ada orang yang gak ngerti, lalu dia berpikir kamu gila. Buat apa? Intinya kita harus balik lagi ke firman Tuhan. Beda pandangan di antara kita harusnya gak membuat kita memandang rendah orang lain. Hargai pandangan mereka, hargai prinsip mereka gitu loh. Kenapa kita harus menghakimi orang? Karena aliran yang mereka pilih. Kalau seandainya kita bisa menghargai agama lain, apa sulitnya kita juga menghargai sesama orang Kristen dengan pandangan yang berbeda. Kalau ada di sini yang beragama Katolik, karena saya tahu orang-orang Katolik pun datang ke sini untuk mendengarkan. Kenapa kita harus menghakimi mereka berdoa rosario, novena, dan berdoa Santa Maria? Kita gak lebih benar dari mereka kok. Menurut saya biarkan saja. Agama adalah cara manusia mencari Allah. Bukan bagian kita menghakimi orang dengan pandangan mereka. Yuk, lebih baik kita itu jadi berkat dimanapun kita berada. Sikap tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain, menghakimi orang lain itu hanya membuat hidup kita jadi batu sandungan. Waktu kita diproses lewat orang-orang di sekeliling kita, jangan pikir mereka yang biang masalahnya. Tidak pernah Anda bisa berpikir bahwa mungkin mereka ada di sekitar Anda karena Tuhan mau mengubah Anda. Waktu kita punya masalah sama orang-orang di sekeliling kita selalu menunjuk kesalahan orang lain. Gara-gara dia saya begini, dia bikin saya marah. Tapi pernah gak Anda berpikir jangan-jangan dia ada di situ karena Tuhan yang mau mengubah kita gitu. Saya berdoa agar komunitas keluarga besar Impact Community Indonesia ini jadi rumah dan keluarga yang punya kasih, bukannya menghakimi. Yuk belajar menghormati semua orang meskipun mungkin di mata kita mereka salah, rumah tangganya masih gak benar. Justru mereka ada di sini karena mereka butuh kita. Mereka butuh kita di sini untuk mendampingi mereka. Di antara kami pengerja-pengerja, ada yang teman-teman kami yang rumah tangganya masih gak karu-karuan. Tapi kami gak usir mereka dari sini. Kami terus bimbing mereka, kita terus kuatin mereka. Udahlah, ayolah jangan bercerai lah, ayolah berdamailah, ayo jangan kasar sama istrimu. Ayolah, terus kami doain mereka terus tanpa henti. Kita gak buang orang-orang yang bikin salah dalam hidup kami. Orang yang pernah mencuri saja dari kami tidak kami buang. Kami bimbing. Kenapa kamu curi? Kamu butuh apa? Orang-orang yang pernah sampai memakai nama saya untuk ngutang. Pakai nama Tangan Pengharapan buat ngutang. Saya dudukin. Kenapa kamu lakukan itu? Ayo, kenapa kamu bisa berhutang segini banyak? Coba jujur, sini saya bantu. Saya bantu hitungin utangnya. Saya bantu pikirin jalan keluarnya. Kadang-kadang kita terlalu cepat menghakimi orang. Sampai kita gak bisa menghormati dia, kita pandang rendah. Ih banyak utang, ganti-ganti pacar, kawin cerai, ada aja penilaian kita sama orang. Kenapa kita gak jadi berkat aja buat dia gitu loh. Apa yang saya bisa bantu gitu kan. Apa yang terlalu sulit. Ini fungsinya gereja gitu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengasihi. Saya berdoa besok Anda kembali ke tempat kerja. Anda mungkin yang pengusaha kembali ke perusahaan Anda. Anda ketemu dengan staf-staf yang bermasalah.
Anda bisa punya dua pilihan. Ngedidik orang, ngebimbing orang, atau membuang orang. Beri waktu buat yang bisa dibimbing. Sampai memang dia gak bisa dididik. Izinkan dia keluar. Tapi selama kita dikasih Tuhan kesempatan untuk mengasihi orang, jangan hakimi mereka. Mari jadi Yesus buat mereka. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami boleh belajar untuk gak menghakimi, tapi menghargai semua orang. Gak ngecap orang, gak membranding orang, gak mengkritik, gak menghakimi. Tapi kami kasih kesempatan ruang salah dan ruang kesempatan untuk berubah. Tolong kami supaya kami juga bisa belajar mengasihi mereka, menolong mereka. Supaya hidup mereka lebih baik.